Selamat pagi, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah hadir ya, mahasiswa apa itu Unsia, kelas kecerdasan buatan. Ada Ginanjar, ada Jeffrey, ada Muhammad Dimas, ada Randi Aryan, ya. Ada Muhammad Akmal, ada Yunus Lopo, ada Ilham Ardianto, ya. Selamat datang di kelas kita ya, saudara-saudara, ya. Nah, kemarin saya memberikan satu pengantar kepada Anda ya untuk menggali definisi cerdas dari Anda semuanya ya. Dan memang Anda itu semuanya sudah cerdas ya. Anda bisa itu melaksanakan segala aktivitas Anda ya. Anda bisa itu menjalankan tugas-tugas Anda ya kan, bahkan Anda bisa kuliah saat ini. Itu bukti bahwa Anda adalah cerdas ya. Anda lebih cerdas daripada itu artificial intelligence yang saat ini sudah berkembang secara luas ya. Saudara-saudara, komputer ini ya itu harus kita rubah definisinya ya. Dulu ya kan, zaman saya SMP atau SMA ya kan, komputer itu bayangan saya adalah televisi. Ya, komputer itu bayangan kita semuanya hingga saat ini pasti ngomongnya adalah seperti televisi. Ada layarnya ya, ada keyboardnya, ada mouse-nya ya. Itu komputer itu bayangan kita saat itu atau juga saat ini yang berkembang di masyarakat. Komputer itu adalah device elektronik, ya. Padahal komputer itu saudara-saudara sebetulnya dia adalah bukan device, ya. Komputer itu sebetulnya adalah ya kan sistem kecerdasan, ya. Jadi komputer itu adalah suatu program ya yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi komputer itu sebetulnya tidak terikat dengan bentuk hardware ya. Ke depan ya komputer kita itu bukan lagi yang kita gunakan saat ini ya. Jadi kalau misalkan Anda ya itu saat ini memiliki komputer yang paling hebat sekalipun ya, Pak saya menggunakan komputer prosesor yang paling high end ya. Saya menggunakan operating system yang paling canggih nggak bisa dibobol oleh hacker ya. Pak saya menggunakan sistem software yang paling canggih itu sebetulnya adalah saudara-saudara masih definisi terkait dengan hardware ya. Komputer kita ini sebetulnya adalah ya kan itu adalah hanya sebagai realisasi ya. Device elektronik komputer yang kita gunakan saat ini merupakan realisasi daripada sistem kecerdasan seperti itu ya. Jadi komputer itu kalau kita lihat sejarahnya ya kan merupakan perkembangan daripada sistem kecerdasan manusia yang coba ditanamkan ke dalam suatu sistem ya. Komputer itu boleh mekanik ya, komputer itu bentuknya pertama itu mekanik ya, kemudian mekanik berkembang mulai dari kayu, mekanik besi, kemudian elektrik, kemudian elektronik ya, kemudian elektronik hingga saat ini ya masih di era elektronik ya. Kemudian saat ini adalah berkembang namanya quantum computing ya. Device-nya nanti komputer ya kan, di masa quantum computing kalau itu sudah terrealisasi ya, itu keyboardnya sudah nggak ada, ya keyboardnya nggak ada, mouse-nya nggak ada, ya. Kemudian layarnya juga layar hologram, ya. Prosesornya juga prosesor yang bersifat lebih ringkas, ya. Kemampuannya juga lebih hebat, ya, beratus beribu-ribu kali daripada kemampuan komputer yang kita miliki saat ini, ya. Jadi komputer ini saudara-saudara yang berevolusi adalah sistem kecerdasan atau sistem, ya, flow proses logis ya, yang ditanamkan sejak generasi awal sampai generasi saat ini yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Saudara-saudara, kecerdasan buatan itu ya sebetulnya sudah kelihatan ya, namanya juga kecerdasan yang dibuat ya. Kecerdasan yang dibuat ini saudara-saudara ya, itu adalah merupakan sintesa ya. Sintesa daripada kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan komputer itu merupakan meniru kecerdasan manusia. Ya, sehingga apa? Sehingga artificial intelligence ini kalau kita lihat ya, itu adalah ya kan meniru beberapa aspek ya yang itu merupakan kecerdasan manusia secara logis ya. Nah, contoh-contohnya apa? Contohnya adalah manusia itu cerdas karena dia belajar dari pengalaman ya. Seperti yang Anda jawab di LMS itu betul semuanya ya. Jadi manusia itu cerdas karena belajar dari pengalaman ya. Kemudian manusia itu cerdas karena dia menggunakan reasoning, nalar ya. Dia menalar ya.
menalar data, menalar apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ya. Kemudian manusia itu cerdas, ya. Kalau ini yang recognize image, ya, itu juga semua makhluk hidup itu juga memiliki kemampuan untuk recognize image, ya, dalam rangka untuk bertahan hidup, ya, mulai dari semut, ya, itu hewan-hewan, ya, itu memiliki kemampuan recognize image, ya. Kalau Anda pernah lihat di televisi, ya, di film itu National Geography atau juga Discovery, ya, itu kan hewan-hewan di seluruh itu di seluruh dunia, ya, sejak pertama kali ada peradaban di muka bumi ini, ya, semua makhluk hidup itu memiliki yang namanya kecerdasan dalam hal recognize image, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah burung elang, ya. Burung elang itu kan kalau burung elang laut, ya, burung elang laut itu kalau dia mencari mangsa, ya, bisa melihat mangsanya itu dari jarak 3 km, ya. Dari jarak 3 km di atas permukaan laut, burung elang itu bisa membedakan mangsanya, mana ikan teri, ya, mana ikan tuna, mana ikan paus, ya. Sehingga waktu dia melihat mangsa atau sasaran, dia bisa menangkap dengan tepat. Oh, ya kan? Nggak mungkin, ya kan, elang itu terjun ke bawah gitu dapat ikan teri, itu nggak ada, ya. Yang dapat itu paling ya ikan-ikan yang katakanlah memang itu menjadi mangsanya, ya. Dan nggak mungkin juga, ya kan, elang itu melihat ikan paus gitu, wah ini mangsa gede itu enak ini ya, di sate gitu ya. Itu nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan recognize image, ya. Wah ini ikan tuna ini, ya, seger ini kalau dipepes, ya, itu dia bisa recognize, ya. Semua makhluk hidup memiliki kecerdasan recognize image, ya. Dia bisa membedakan benda-benda, ya, benda-benda untuk itu untuk diburu, ya, atau juga untuk diperlakukan sesuatu, ya. Nah, yang keempat adalah eh, makhluk hidup itu mampu menyelesaikan problem yang kompleks, ya. Problem yang kompleks ini relatif merupakan salah satu ciri khas daripada kecerdasan manusia, ya. Manusia itu dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks, ya. Masalah-masalah kompleks sebagai contoh, ya kan, manusia itu kalau kita lihat sejarahnya, ya, manusia itu waktu pertama kali hidup di muka bumi dia harus bertahan dengan alam, ya, bertahan dengan cuaca, ya. Sehingga apa? Sehingga terciptalah peradaban, ya. Kalau kita lihat, ya, manusia itu ada yang ini sejarah aja, ya, tapi juga merupakan, ya, bisa diambil sebagai salah satu contoh manusia itu bisa menyelesaikan masalah secara kompleks, ya. Manusia hidup, ya kan, pertama kali itu di Afrika. Ini menurut sejarah, ya. Kemudian bermigrasi ke Eropa, bermigrasi ke seluruh dunia, ya. Yang bermigrasi di Eropa, ya, yang awalnya dia hidup di Afrika itu panas, kemudian dia bermigrasi di negara 4 musim atau di daerah 4 musim. Sehingga apa? Sehingga manusia itu harus bertahan, ya. Anda pernah hidup di negara 4 musim, saudara-saudara? Misalkan di Eropa atau di daerah Jepang, Korea sana, ada yang pernah? Ya, kalau Anda pernah Belum merasakan, pernah, Pak. pernah, pernah, Ginanjar? Belum pernah. Ya, nanti Belum, ke sana belum. ya. Itu kalau Anda merasakan Insya musim Allah. dingin, ya, musim dingin itu suhunya di bawah 0 derajat, ya. Anda yang biasa hidup di Indonesia ini hidup dengan nyaman dan nikmat, ya, karena Indonesia itu merupakan negara yang sangat nyaman atau daerah yang sangat nyaman dan nikmat, ya. Anda belum pernah merasakan, ya, suhu di bawah 0 derajat, ya. Itu Anda makan nasi Padang, ya, hari ini, kemudian setengah jam lagi Anda lapar, ya. Katakanlah Anda habis 10 bungkus pun nasi akan lapar, ya, karena saya pernah merasakan gitu, ya. Jadi begitu dinginnya, ya, sehingga apa yang kita makan itu cepat habis energinya, ya. Nah, bayangkan pertama kali manusia itu hidup dalam 4 musim, itu pasti yang terjadi adalah itu yang namanya adalah permasalahan, ya. Gimana nih, ya, kita bisa bertahan dalam 4 musim, ya. Sehingga peradaban saat itu pertama kali pasti manusia adalah menyelesaikan masalah bagaimana cara bertahan hidup dalam 4 musim, ya, apalagi 4 musim itu, ya, itu cuma bisa bercocok tanam pada musim panas, ya. Jadi petani-petani zaman dulu di era-era peradaban manusia nggak mungkin nanam padi pas musim salju. Ya, nggak mungkin itu, ya, pasti nggak tumbuh tanamannya. Apalagi juga pas musim katakanlah musim gugur, ya, itu juga terganggu juga tanamannya. Sehingga apa? Manusia berpikir untuk bertahan hidup, ya, dengan alam itu
salah satu contoh eh, menyelesaikan masalah yang kompleks di situ, ya, sehingga diciptakanlah manusia itu menciptakan apa itu pakaian dari kulit, ya, yang awalnya hidup di Afrika tidak berpakaian, ya, akhirnya mereka harus mikir, wah, kalau itu harus punya pakaian ini, ya, dari mana pakaian? Dari kulit hewan, dari kulit pohon, ya, seperti itu, ya. Itu adalah satu contoh bagaimana manusia mampu menyelesaikan problem yang kompleks seperti itu, ya. Kemudian manusia itu juga mampu merecognize voice, ya, voice recognition, ya, dalam arti manusia itu memiliki kecerdasan linguistik, ya. Kecerdasan linguistik ini manusia itu seperti kita ketahui saudara-saudara, ya, itu data dari yang pernah saya baca, ya, kalau nggak salah, ya, itu ada hampir, ya, 3.400 bahasa manusia, ya, 300 bahasa berdasarkan berdasarkan ini, ya, itu suku atau juga ras, ya. 3.400 bahasa itu, saudara-saudara, ya, itu berbeda-beda, ya. Bahasa kita, ya, bahasa Melayu, ya, itu punya kemiripan dengan bahasa Malaysia, ya, Melayu Malaysia. Itu pun juga berbeda, berbeda dialek, berbeda logat seperti itu, ya. Itu adalah salah satu contoh manusia itu ternyata memiliki kecerdasan linguistik, ya. Kemudian manusia itu bisa membuat satu inovasi. Berarti manusia itu merupakan makhluk yang tingkat tinggi, ya, yang itu adalah berhasil create perspektif, ya, berhasil menciptakan suatu sudut pandang dari yang berbeda-beda. Kita saat ini ada kurang lebih di dalam forum ini, ya, kurang lebih ada 14 orang. 14 orang ini pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Itulah salah satu contoh, ya kan, bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk yang cerdas, ya. Jadi saudara-saudara, artificial intelligence ini, ya, tidak bisa kita pandang dia hanya sebagai mesin atau device. Bukan. Mesin ini hanya istilah, ya. Istilah untuk memberikan ilustrasi kepada manusia bahwa kecerdasan itu dirunning oleh suatu sistem, ya, atau device. Padahal itu bukan mesin, ya. Bayangkan kalau kita ini dianggap mesin, berarti kita kira robot, bukan, ya. Jadi artificial intelligence ini, saudara-saudara, merupakan eh, kecerdasan buatan, ya, atau kecerdasan sintesa, ya, yang dibuat, ya kan, sebagai suatu konsep yang bisa diterapkan di beberapa device. Nah, itu, ya. Jadi pengertian mesin itu pengertian adalah bisa diterapkan dalam device seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, balik lagi kepada bahasan kita. Sebelum kita membahas buatannya, ya, tentu kita harus mengenal bahwa kecerdasan itu adalah merupakan bawaan daripada manusia. Ya, setiap manusia itu cerdas, ya. Tidak ada manusia itu yang tidak cerdas, ya. Jadi kalau misalkan Pak, ya kan, itu dia lahir lahir dengan keterbatasan, dia tidak bisa bergerak, tetap dia adalah makhluk yang cerdas. Kenapa? Karena manusia itu memiliki suatu roh, suatu jiwa, ya, yang itu tidak dibatasi oleh kemampuan fisiknya, ya. Orang itu boleh saja memiliki keterbatasan dalam hal handicap, ya. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi akalnya masih berjalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat saudara-saudara dari contoh kecerdasan, ya, 6 aspek ini, kan, itu semuanya adalah tidak dibatasi oleh yang namanya keterbatasan fisik. Betul nggak menurut Anda? Manusia nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih bisa mikir? Bisa, Pak. Masih bisa, Pak. Masih bisa, ya. Jadi kecerdasan manusia itu sebetulnya adalah tidak terikat dengan atau tidak ditentukan oleh bentuk fisiknya, ya. Seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, ini juga kita sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa, ya. Manusia itu memang cerdas itu karena sejak pertama kali diciptakan, hakikatnya, ya. Apa contohnya? Contohnya adalah Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu dia betul Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, ya, itu rundingan dengan para malaikat, ya. Ini sedikit tambahan ilmu, ya. Tambahan ilmu aja, ya. Jadi waktu pertama kali Tuhan Yang Maha Esa itu mau menciptakan Nabi Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bersabda kepada para malaikat, ya. Hai malaikat, ya, aku akan menciptakan manusia di muka bumi, ya.
ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya bahasa Arabnya gitu ya, atau bahasa dalam Alkitab itu juga kurang lebih sama ya. Jadi itu intinya adalah Tuhan mau punya grand design mau menciptakan manusia di muka bumi ya. Malaikat protes ya kan. Malaikat itu makhluk yang juga cerdas ya, protes ya kan. Wah, Tuhan, kami itu kurang apa ya, kami itu mengabdi kepadamu ya, kami itu menggunakan kecerdasan kita ini semuanya yang kamu berikan ya kan untuk mengabdi padamu. Kenapa kamu akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan ya. Nah, Allah SWT diprotes sama malaikat ya. Jadi kalau kita lihat ya pembicaraan yang sederhana itu kan imply malaikat itu juga bisa berpikir ya, bahwa malaikat itu membuat satu prediksi ya. Ya kan, jika Allah SWT menciptakan makhluk lagi di muka bumi, ya pasti akan berbuat kerusakan, ya. Jadi kan malaikat itu memiliki kecerdasan juga ya. Jadi malaikat itu juga mereasoning, ya, mereasoning berdasarkan data, ya. Tapi dijawab oleh Allah SWT ya bahwa ini a'lamu ma la ta'lam, ya. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui, ya. Atau dalam bahasa Alkitab juga kurang lebih sama karena saya juga pernah baca ya. Di kitab-kitab lain juga saya pernah baca, ya. Jadi saudara-saudara, manusia itu kan secara hakikat dia itu cerdas. Ya, kenapa? Karena manusia itu kan langsung Nabi Adam itu sangat istimewa. Ya, Nabi Adam itu sekolah di perguruan tinggi surga, ya, heaven, ya. Dosennya siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Allah Subhanahu wa taala langsung itu mengajari ya Nabi Adam secara langsung. Jadi Nabi Adam itu kuliah itu ibaratnya kalau S1 ya kan itu lebih dari S1 bahkan lebih dari S3. Karena yang ngajari itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Diajarilah Adam itu ya nama-nama benda, ya. Nama-nama benda itu diajarkan kepada Nabi Adam, kemudian itu ya itu hanya kiasan ya dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab ya. Intinya adalah Nabi Adam itu diberikan kuliah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah para malaikat ya, "Hai malaikat, kamu mengaku paling cerdas. Coba kamu tunjukkan nama-nama benda ini ya kepada Adam." Apa yang terjadi kan? Malaikat nggak bisa, ya. Malaikat langsung, ya kan? Apa itu ngaku nyerah, nggak bisa. Tapi Nabi Adam itu kan, hai Adam, ajarkanlah nama-nama itu kepada para malaikat. Diajarkan sama Nabi Adam, wah dijelaskan ya prosesnya ini apa gitu dengan gamblang, ya kan? Nah itu salah satu contoh saudara-saudara, manusia itu sejak awal memang cerdas, ya. Manusia itu nggak ada yang tidak cerdas, ya. Bahkan kita sebagai keturunan Nabi Adam, ya kan, itu merupakan ya kan ya masih dapat kecerdasan juga seperti itu ya sehingga malaikat itu merasa kalah sehingga dia disuruh sujud kepada Nabi Adam ya. Nah kecuali kalau dalam cerita itu ya tambahannya adalah ada kisah iblis ya yang tidak mau merasakan kalah ya bahwa ya kan itu dia tidak punya reasoning yang tepat ya kalau kita lihat dialognya ya bahwa iblis itu protes tidak mau sujud kepada Nabi Adam bukan karena masalah kalah ilmu gitu ya tapi karena iblis itu merasa lebih baik dari Adam karena dia diciptakan dari api. Nah itu hanya kiasan saja ya, kiasan bahwa dia merasa lebih baik bukan karena pengetahuan ya tapi karena itu penciptaannya ya proses penciptaannya. Nah ini sebagai tambahan saudara-saudara aja ya sebagai tambahan bahwa kita memiliki suatu modal ya manusia itu memiliki suatu modal bahwa manusia itu ternyata ya itu cerdas ya. Salah satu kecerdasan manusia itu saudara-saudara adalah dalam hal tadi ya itu saya berikan ilustrasi ya manusia itu learning ya mampu belajar ya. Nabi Adam yang pertama manusia yang pertama kali ya di muka bumi atau diciptakan oleh Allah SWT ya dia learning ya belajar ya. Jadi Nabi Adam itu cerdas. Kenapa? Karena mau belajar dan nggak tanggung-tanggung lagi. Belajarnya itu langsung kepada Allah SWT sebagai dosennya. Ya, kalau Anda kan saat ini belajar dengan saya ya, tapi Nabi Adam itu ya, sebagai mbah kita ya, itu lebih tinggi ya, karena dia langsung dosennya itu Allah SWT ya, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian saudara-saudara, kecerdasan itu juga ada indikasi kedua, ya, the ability to solve the problem, ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, ya. Manusia itu ya kalau kita lihat ya ternyata ya kan mampu menyelesaikan masalah, ya. Kita saat ini saudara-saudara ya bisa hidup saat ini
itu adalah merupakan rangkaian daripada proses evolusi peradaban manusia. Ya, Anda punya pakaian, kita juga punya pakaian, Anda punya komputer ya. Ini kan tidak tiba-tiba ada, ya. Anda punya komputer, Anda bisa itu melakukan aktivitas hidup saat ini, saya juga ya. Itu merupakan rangkaian daripada peradaban manusia, ya. Manusia itu kan dulu ya, itu hanya menggunakan baju dari kulit kulit pohon atau juga kulit binatang. Akhirnya kan berkembang-kembang bagaimana caranya bikin kain, ya, manusia nanam kapas, kapas ini apa ya? Oh, kapas ini kok tanamannya kok seperti rambut ya? Bisa nggak ini dirangkai menjadi suatu kain ya? Itu kan nggak tiba-tiba ya. Kemudian dibikinlah satu konsep kain ya. Kemudian kain itu dibuat konsep nggak karu-karuan hingga saat ini yang kita gunakan ya. Begitupun juga itu produk-produk itu peradaban yang sudah kita nikmati saat ini. Dia adalah merupakan rangkaian contoh kemampuan manusia itu menyelesaikan masalah seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi sebelum kita melihat ya kecerdasan buatan, ya, mari kita lihat kecerdasan manusia itu secara khusus. Ya, tadi udah saya lihat, jelaskan pada Anda ya. Manusia itu makhluk yang cerdas, ya, dia mampu belajar, mampu menalar, ya, mampu menyelesaikan masalah, ya. Kemudian juga mampu hidup bersama. Nah, ini yang paling penting, ya, social behavior, ya. Jadi manusia itu saudara-saudara tidak cukup cerdas untuk dirinya sendiri, tapi manusia itu juga social behavior, ya. Dia juga harus hidup bersama, ya. Kecerdasan yang bisa itu sosial ya, kecerdasan sosial ya, kecerdasan komunal ya, itu salah satu contoh daripada kecerdasan sosial ya. Nggak ada manusia itu bisa hidup ya di hutan sana sendiri, nah, itu nggak mungkin ya, karena memang naturalnya manusia itu adalah dia hidup di tengah-tengah masyarakat bersama-sama masyarakat ya. Nah, manusia itu ya dibekali oleh suatu indera ya, indera yang itu adalah untuk menangkap suatu informasi, menangkap data. Ya, indera pendengaran, indera penglihatan, indera perabaan, indera merasakan suatu rasa ya, rasa apa itu lidah ya. Kemudian juga bau ya. Jadi kelima indera ini saudara-saudara itu adalah merupakan suatu itu metode akuisisi data ya. Jadi kalau dalam term informatics ya kan, kelima indera kita ini merupakan data acquisition ya. Data acquisition ini saudara-saudara ya digunakan manusia untuk ya banyak hal ya. Dia mendengarkan radio, mendengarkan televisi ya. Ada berita sedih dia menangis ya. Ada berita gembira dia bisa ketawa ya. Penglihatan juga sama ya. Itu kemudian perabaan juga sama ya. Kemudian apa itu indera lidah ya. Apa itu mengecap rasa ya. Kemudian juga bau juga sama ya. Jadi dari akuisisi data yang diperoleh ya, dia manusia itu memperoleh informasi. Yang informasi itu ya untuk dilakukan ya pembelajaran, ya penalaran, ya problem solving ya, dan yang lain-lain juga seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu Anda semua di LMS sudah mendefinisikan apa itu cerdas ya. Kemarin Anda bebas membuat definisi ya, dan kecerdasan itu ya itu kalau kita lihat ya dari kacamata ilmu psikologi ya, kecerdasan itu saudara-saudara sampai sejauh ini ya, jauh ini ya, itu menurut ilmu psikologi ya, itu ada banyak sekali ya. Kecerdasan manusia ini ya ternyata bisa dipilah-pilah menjadi beberapa kelompok atau bagian ya. Ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan logical mathematical, ada kecerdasan eksistensial, ada interpersonal, ada kinestetik, ya, ada linguistik, ada intrapersonal. Ya, kalau kita lihat ya contoh-contoh kecerdasan yang sudah berhasil dipetakan dalam ilmu psikologi ini, saudara-saudara, ternyata ya ada nggak? Saya tanya kepada Anda ya, ada nggak komputer yang memiliki kecerdasan lengkap seperti ini? Halo? Atau robot yang memiliki kecerdasan yang sangat lengkap seperti ini?
Belum ada sih, Pak. Nah, belum ada, ya. Itulah hebatnya manusia itu, ya. Kita ini ternyata memiliki banyak sekali kecerdasan, ya. Kecerdasan itu ya bisa muncul saudara-saudara ya karena salah satunya adalah karena tekanan alam, ya. Karena tekanan alam, ya. Sebagai contoh yang bisa kita lihat sehari-hari ya, kalau Anda pernah ke daerah Wonosobo sana ya, di Wonosobo itu ada daerah yang sangat dingin ya, mereka itu bisa bertahan hidup ya, suhu di sana dengan suhu di kita ini sangat berbeda, tapi mereka bisa bertahan hidup, bisa bercocok tanam ya, bisa itu melakukan aktivitas. Artinya apa, mereka bisa bertahan hidup dalam suhu yang sangat dingin ya. Katakanlah juga itu kalau kita lihat ya di negara-negara itu Arab ya, kenapa orang itu bisa hidup dengan padang pasir yang sangat panas sekali ya, ternyata mereka juga bertahan ya, memiliki suatu kecerdasan yang itu dalam arti self defense mechanism ya, jadi mekanisme pertahanan diri ya, manusia itu bisa hidup ya, bisa itu beraktivitas ya dalam kecerdasan yang sangat-sangat terbatas. Itu adalah satu contoh bagaimana manusia itu bertahan di dalam kecerdasan environment ya. Jadi itu turunan daripada spasial ya, spasial intelijen ya. Manusia itu bisa menciptakan musik yang sangat indah ya. Ya. Anda pernah dengar ceritanya salah satu itu pencipta musik klasik ya, itu Sebastian Bach dari Jerman, atau juga apa itu siapa itu pencipta musik klasik ya, itu kan ada yang tuli ya, ada yang tuli nggak pernah dengarkan musik tapi bisa menciptakan musik yang indah, itu gimana ceritanya? Itu ya, itu salah satu contoh kan, manusia itu ternyata ya punya imajinasi ya, dia bisa menciptakan musik yang sangat indah ya. Kalau kita saat ini buka YouTube ya, itu kan itu semua musisi-musisi yang menciptakan musik itu hampir nggak ada yang sama itu ya, hampir nggak ada yang sama satu sama lain ya. Ya ada yang sama tapi ya sedikit lah ya. Sama itu dalam arti mungkin menjiplak atau mungkin coincidence ya, kebetulan saja ya. Tapi manusia itu memiliki kreativitas yang tidak terbatas dalam menciptakan apa itu contoh-contoh musik tadi itu ya. Musik dangdut, musik country ya, R&B, jazz ya, rock ya, musik-musik langgam Jawa, langgam Sumatera ya, langgam itu langgam NTT ya. Semua manusia itu ternyata ya kan memiliki suatu kreasi dari kecerdasan musikal itu berbeda-beda dan semuanya itu indah ya. Ada suatu keteraturan ya dalam menciptakan suatu karya, itu ada keteraturan yang manusia itu ingat ya. Anda juga sama ya, Anda tadi pagi bangun pagi kemudian kamar mandi itu sambil nyanyi-nyanyi kan, itu kan satu contoh bahwa itu Anda bisa menirukan apa itu nyanyian karena Anda itu melihat satu hal yang indah, yang teratur, yang itu Anda mudah ingat, ya, dan lain-lain, ya. Jadi manusia itu saudara-saudara, kalau kita lihat naturalnya, ya kan, kecerdasan manusia ini ternyata sebetulnya ya kan berpotensi sangat besar sekali, ya. Jadi ada kecerdasan logical matematik, ya, kemampuan dia itu membuktikan, ya, membuktikan suatu kuantis itu berdasarkan numerik ya, perhitungan, ya, jadi manusia itu mampu ya melakukan suatu analisis numerik ya, betul number ya, angka ya. Kemudian manusia itu juga mampu melakukan itu kecerdasan filosofi ya, eksistensial ya. Manusia itu mampu menelaah ya kan dirinya ya kan, sehingga manusia itu mampu ya kan mengenali potensi jati dirinya, itu adalah karena manusia itu mengenali yang namanya eksistensial ya, kecerdasan eksistensial ya. Sehingga kalau misalkan ya mohon maaf ya manusia itu eh, mengalami gangguan kejiwaan ya, karena bisa jadi adalah ada suatu yang fase atau proses di mana pada saat tumbuhnya kecerdasan eksistensial ya, manusia itu fail ya kan untuk meraih itu atau mempositioning daripada keberadaan atau jati dirinya ya. Dan itu masih juga bisa dibenahi ya, bisa dibenahi, bisa disembuhkan ya kan, dalam beberapa contoh seperti itu ya. Manusia itu memiliki kecerdasan interpersonal ya. Manusia itu bisa bergaul ya dalam hal influence people ya,
untuk menjadi leader, ya menjadi manajer, ya kan? Karena manusia itu punya kecerdasan relationship, ya, mampu ya bergaul dengan orang, mengenal dengan orang, bekerja sama dengan orang, ya. Karena itu adalah dibutuhkan bagi seorang pemimpin, ya. Pemimpin itu harus mampu, ya, harus mampu, ya kan, menjalin relationship yang kuat, ya, dengan siapapun, ya. Selama itu tujuannya adalah untuk pekerjaan atau organisasi atau juga institusi, ya. Dia mampu sehingga misalkan Ginanjar ya jadi manajer di kantornya kan itu senang, ya. Orang bergaul dengan Ginanjar itu senang, ya. Enak Pak dengan Pak Ginanjar Pak, ya kan. Habis kerja ditraktir. Nah, itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh bagaimana manusia itu punya kecerdasan relationship, ya. Kecerdasan atlet, ya. Eh, Atlet-atlet nasional Indonesia ini kenapa kok sering kalah dalam ukuran bola, ya. Padahal kalau kita lihat ya ukuran manusia Indonesia saat ini ya nggak terlalu pendek-pendek amat, ya. Ukuran manusia apa itu Indonesia saat ini untuk atlet bola kan paling di atas 170 rata-rata, ya. Berbeda dengan tahun 90-an dulu, ya. Kalau sekarang kan manusia itu orang Indonesia kan lebih tinggi-tinggi, ya. Ya mendekati standarnya Eropa 2 meter, ya. Tapi kenapa ya kan itu kita kalah dalam bola? Ada yang tahu jawabannya saudara? Atau saya cuma kepingin tahu aja dari Anda, ya. Silakan. Izin Pak, Ya, ya menurut saya Pak, salah satu yang pertama itu pola hidup ya Pak ya. Jadi kita masyarakat Indonesia ini kan dari kecil itu sudah terbiasa makan makanannya itu nasi, kerupuk gitu. Nah, atlet-atlet kita juga gitu. Mereka mulai mulai makanannya bagus itu mungkin setelah mereka udah jadi atlet gitu. Sementara di luar negeri sana kan secara gizi mereka dari lahir itu benar-benar sudah tercukupi. Jadi itu secara tidak langsung mendukung fisik mereka juga gitu. Selain skill yang bisa dilatih selama beberapa tahun. Terus yang kedua kita belum memiliki fasilitas yang memadai maupun turnamen yang memadai di tiap-tiap daerah gitu Pak. Jadi itulah dua kesulitan mungkin yang membuat kita belum bisa menyamai negara-negara lain. Terima kasih. ya, ya. Ya, bagus-bagus. Siapa namanya tadi? Jeffrey Pak. Ya, Jeffrey. Ya, bagus sekali, Jeffrey. Ya, saya setuju itu. Jadi, kalau masalah body kita itu relatif nggak ada masalah ya dengan Eropa ya. Untuk main bola ya. Iya, nggak masalah. Karena Nggak salah Asia ya. pun, Asia pada umumnya kan memang kecil-kecil, Pak. Tapi kan secara fisik itu harusnya bisa, seperti Jepang itu kan bisa bisa seperti mereka lah minimal gitu. Iya, betul, betul. Ya, saya setuju. Setuju dengan Jeffrey ya. Jadi, berarti ada pola hidup ya, yang itu yang pasti belum standar ya. Pola hidupnya belum standar karena masih makan kerupuk kan tadi kata Jeffrey ya. Ya, memang saya setuju itu ya. Jadi apa itu eh, pola hidup atlet kita ini ya itu perlu makan yang lebih bergizi ya. Karena kita sering kali kecewa ya nonton bola ya kan. Wah udah nyimak, udah apa itu udah mempersiapkan kacang ya kopi depan televisi tahu-tahu kalah gitu ya. Wah itu aduh. Tapi ya gimana karena ini adalah bangsa kita ya. Ya, saya setuju itu ya. Jadi memang itu atlet-atlet kita itu salah satu contoh manusia yang memiliki kecerdasan kinestetik ya. Dia bisa mengolah itu fisiknya itu menjadi suatu kecerdasan ya. Kalau kita lihat ya kan atlet-atlet bola, atlet-atlet basket itu kan itu dia memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya karena dia melatih ya, melatih cara nendang bola, cara tendangan yang melengkung, melengkung samping, melempung kiri itu kan kalau diukur dari kacamata manusia biasa nggak mungkin ya. Tapi mereka bisa itu ya tendangan sambil salto ya. Kalau kita salto ya jangankan salto itu melompat aja udah pasti jeblok kita ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana manusia itu ternyata memiliki kecerdasan olah fisik ya, mengolah fisiknya ya untuk digunakan sebagai seni atau yang lain ya. Linguistik apalagi saudara-saudara ya, kecerdasan itu express words ya. Jadi manusia itu mampu menghasilkan ya istilah-istilah atau kalimat-kalimat atau juga kata-kata ya
yang itu adalah merupakan bentuk daripada manusia itu eh, menemukan istilah-istilah yang itu hasil daripada proses penalaran, ya, hasil proses terhadap analisis, ya, sehingga manusia itu istilah-istilahnya itu di antara semua budaya dan ras itu berbeda-beda, ya. Sebagai contoh, ya, kalau kita orang Indonesia, ya, mengatakan beras, ya, kalau di luar negeri itu hanya mengatakan rice, ya, beras itu rice, ya. Kalau di kita, ya, di orang Indonesia, ya, beras itu macam-macam, ya, beras ketan, ya, beras itu beras tagi, ya, kota itu, ya, kemudian beras yang lain-lain, ya, itu mereka kenapa, ya, karena manusia itu wordingnya, kan, finding word, ya, finding wordnya itu ternyata sangat kaya, ya, sangat kaya, ya, dan juga contoh-contoh kata-kata yang lain, ya. Dan saya pikir banyak sekali, ya, dari contoh-contoh ini, ya, yang bisa kita kupas, ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa manusia itu ternyata kecerdasannya itu sangat luar biasa, ya. Justru artificial intelligence itu berusaha untuk mendekati ini, ya. AI itu berusaha untuk mendekati ini, ya. Tapi ya saat ini belum, ya, belum bisa AI itu, jangankan mendekati, ya kan, ada AI yang mampu, ya, menciptakan musik, ya. Saya pernah dengar itu ada katanya, ya, tapi berbeda rasanya, ya. Kalau Anda dengar musiknya apa itu musiknya siapa yang artis terkenal saat ini, ya. Misalkan siapa itu, Raisa, ya. Saya hanya kenal Raisa, Hmm, ya. Anda kenal siapa musik? Eh? Taylor Swift, Pak. Oh, ya, 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 ya. Ya, itu bagus juga, ya. Itu coba Anda lihat musiknya, liriknya itu kan menyentuh kita, ya. Ya. Menyentuh kita, memberikan influence pada kita, ya. Taylor Swift nyanyi, lihat lihat Taylor Swift nyanyi aja kan wajahnya kita udah jatuh cinta itu. Ya. Lihat Raisa nyanyi, itu kita udah senang jatuh cinta. Belum nyanyi aja kita udah jatuh cinta, ya, apalagi nyanyi gitu, ya. Itu salah satu contoh saudara-saudara, ya, kecerdasan yang katakanlah saat ini belum bisa dikuantisasi. Apa bentuknya itu, ya? Dan contoh-contoh yang lain juga, ya. Jadi ternyata saudara-saudara, artificial intelligence nama juga, ya, kecerdasan yang dibuat, ya. Jadi jangan lupa bahwa kecerdasan itu bisa dibuat, ya. Tapi dibuat mengacu kepada siapa? Ya, mengacu kepada makhluk hidup. Ya, mengacu kepada makhluk hidup, mengacu kepada siapa? Mengacu kepada manusia, ya. Sebagai contoh saudara-saudara, jangankan kecerdasan yang mengacu kepada manusia, mengacu kepada hewan misalkan saja, ya. Kalau kita lihat saudara-saudara, dalam sejarahnya Amerika, Anda tentu tahu, ya, Amerika, ya. Amerika itu kan bikin teknologi perang itu luar biasa, ya. Amerika itu bikin pesawat yang paling canggih, ya. Yang pesawat itu bisa, ya kan, deteksi manusia, deteksi musuh di bawah, ya kan. Kemudian presisi bisa menangkap atau juga menembak sasaran dari atas. Nah, saya masih ingat waktu saya masih SMP itu setiap hari saya baca koran Jawa Pos, ya, itu melihat perkembangan-perkembangan apa itu perang teluk, ya, antara Amerika dengan Irak waktu itu. Itu mostly Amerika itu di bawah kepemimpinan itu Jenderal Sekutu, ya, Norman Schwarzkopf, ya, itu gencar setiap hari melakukan serangan udara, ya. Serangan udara ini ternyata banyak melesetnya Amerika itu, ya. Amerika tuh, wow, Pak, dia punya F-16, Pak, F-18 Hornet, Pak, dia punya pesawat siluman, ya. Tapi faktanya, ya, Amerika itu, ya, pesawat secanggih itu, ya, itu ternyata banyak melesetnya juga, ya. Apa artinya, saudara-saudara? Coba Anda bandingkan pesawat yang canggih itu, ya, pesawat siluman dengan burung elang tadi itu. Kalau Anda pernah main-main di hutan, ya, kalau Anda hobi hiking, ya, Anda pasti pernah melihat burung elang, ya kan, itu menangkap sasaran gitu kan dengan presisi, ya. Dia nangkap Ya, sasaran dengan tepat, ya, tidak meleset itu, ya. Kenapa, ya kan? Itu salah satu contoh kan, burung elang punya kecerdasan, ya kan, menangkap mangsa sasaran, ya, dengan presisi kan, dibandingkan dengan pesawat tempur yang harganya miliaran dolar. Itu, ya kan, pesawat tempur siluman miliaran dolar dengan satu burung elang. Itu aja perbedaannya sudah sangat jauh, ya, sistem kecerdasannya, ya. Masih hebatan burung elang, ya. Dan itu terbukti kan dari analisis itu yang pernah dirilis oleh itu Pentagon, ya, bahwa, ya kan,
warfare sistemnya Amerika itu kan tidak serta-merta itu presisi, ya. Jadi Amerika itu menang perang itu sebetulnya menang perang karena faktor politik, ya. Karena faktor politik, karena didukung oleh negara sekutu, ya. Negara itu diblokir, ya kan, apa itu ekonominya, itu baru dia menang itu karena dia negara yang mau diserang itu kekurangan supply, ya. Itu baru menang, ya. Tapi bukan semata-mata karena warfare sistem, ya. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara kan, hanya untuk meniru kecerdasan burung elang untuk recognize ya enemy aja, ya kita itu masih kewalahan, ya. Pak, ini pakai pattern recognition, Pak. Pakai prosesor ya kan yang itu khusus untuk mengenali suatu benda, ya. Ya, masih juga banyak kelemahannya juga, ya seperti itu. Tapi dalam arti artificial intelligence ini kita kembangkan menjadi satu teknologi yang bermanfaat, yang bisa terus kita improve. Nah, ini kita berada di situ, ya. Jadi artificial intelligence ini merupakan suatu ikhtiar upaya meng-create teknologi ya yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, itulah ya. Begitu saudara-saudara ya, itu ini baru satu slide yang saya menerangkan ya. Kok tiba-tiba waktu udah 1 jam ini ya. Saudara-saudara, itu tadi adalah pendahuluan ya, pendahuluan bagaimana komputer ya itu adalah nah ini ya. AI ya, the study of computer system that attempt. Nah, ini kaca attempt ya. Attempt to model and apply the intelligence of human mind. Nah, ini penting ya definisi ya. Jadi AI itu adalah studi komputer ya, bidang ilmu komputer yang berusaha ya untuk meniru dan menerapkan kecerdasan manusia ya. Ini saudara-saudara ya. Jadi sehingga manusia itu ya itu berusaha menciptakan suatu program ya yang mengimitasi, mensintesa ya kecerdasan kita sendiri ya. Jadi kita ini ternyata ya manusia ini saudara-saudara ya ternyata untuk dikopi aja nggak bisa itu. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, Tuhan yang Maha Esa ya. Ya manusia itu mau dikloning kecerdasannya itu sulit. Itu kesimpulannya ya. Jadi kita bersyukur ya kan. Kalau Anda saudara-saudara itu pernah dengar ya kan itu cloning operating system ya. Windows itu kan operating system yang bisa di-cloning di mana-mana. Betul nggak? Ya. Ada nggak operating system yang nggak bisa ditiru di dunia ini? Menurut Anda? Operating system komputer. Halo? Nggak ada, rata-rata masih bisa di-cloning semua, Pak. Cloning semuanya. Ya. Tapi kalau kecerdasan manusia, ini mau di-cloning itu susah pun kepalang. Ya. Kalau kita mengcloning operating system, kita tinggal ya nyolokkan memori, ya kita bedah operating systemnya kan, kita copy selesai. Betul nggak? Ya, Mac OS jebol di Cina, ya Windows apalagi ya jebol di Glodok. Ya, jangan sampai Cina pun di Glodok udah jebol itu. Ya, ini salah satu contoh. Tapi kalau manusia mau dicopy, ya otak kita itu mau dicopy kecerdasan kita, itu nggak bisa. Itu belum bisa ya, belum bukan nggak bisa ya, mohon maaf, belum bisa. Ya, sehingga tadi AI itu adalah attempts, ya suatu ilmu komputer ya yang berusaha untuk meniru ya kecerdasan manusia dalam beberapa aspek. Tidak semua aspek ya, beberapa aspek ya. Beberapa aspek itu masih bisa ditiru ya. Manusia ya, manusia itu memiliki kecerdasan katakanlah gini ya. Manusia itu punya pekerjaan sehari-hari yang ordinary, yang itu relatif tidak membutuhkan satu penalaran atau berpikir yang kompleks ya. Sebagai contoh apa ya kan, manusia itu jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng itu kan nggak terlalu kompleks ya. Itu ya nyampur. Nah, kalau itu di artificial intelligence kan itu masih mungkin karena itu pekerjaan ordinary ya. Jadi kalau kita beli nasi goreng, Bang, nasi goreng ya 2 bungkus ya, dia udah nakar tuh ya. Ukuran nasinya, ukuran bumbunya, telurnya itu kalau misalkan dijadikan sebagai AI artificial intelligence dalam arti ordinary jobs, ordinary betul task force ya kan itu masih bisa ya. Tapi kalau dalam hal pekerjaan manusia yang kompleks ya, membutuhkan penalaran, pikiran, analisis, sintesa, wah itu artificial intelligence masih belum bisa di situ ya. Jadi AI ini ya bisa dikatakan ya dia adalah turunan kecerdasan manusia yang bisa distandarkan menjadi suatu program. Nah, itulah ya definisi yang sederhananya ya.
Saudara-saudara, itu kita ketemu lagi minggu depan ya. Insya Allah saya adakan Vicon juga ya untuk kelanjutan materi kita ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Saya mungkin terkait eh, buku yang referensi buku yang di-share. Mohon izin Pak, mungkin ada versi bahasa Indonesia ya Pak? Agak Ya, mulut ya, kita nih baca. ya, ya. Siap-siap. Saya itu sayangnya diharamkan ya. Saya itu diharamkan oleh itu dosen-dosen saya sejak dulu kan untuk pegang buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi ya. Untuk perguruan tinggi saya diharamkan. Jadi saya itu nggak pernah belajar buku bahasa Indonesia itu karena pasti salah pengertiannya. Tapi nggak apa, saya akan carikan ya. Coba akan saya carikan untuk Anda, Pak Yunus ya. Ya, mohon ditunggu ya. Karena Ya. buku bahasa Indonesia itu seringkali saya lihat ya, kecuali di bidang ilmu engineering ya. Saya tidak bicara di bidang yang lain ya. Itu seringkali salah terjemahan ya. Itu berbahaya, Pak, ya. Jadi lebih baik kita lihat sumber aslinya, gitu ya. Untung bukan ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran itu salah terjemahan bisa rusak pasiennya itu, ya. Karena itu kan ilmu kedokteran kan ketat ya. Jadi kalau misalkan ya ilmu engineering masih salah terjemahan itu masih nggak ngefek lah, yang rusak mesin ya. Tapi kalau yang itu ilmu kedokteran, bisa wassalamualaikum ya. Tapi akan saya usahakan ya untuk mencari yang bahasa Indonesia ya. Karena saya itu pertama kali sejak kuliah ya hingga saat ini saya belum pernah baca referensi itu buku bahasa Indonesia. Ya walaupun ada sedikit kesusahan ya di dalam itu membaca buku referensi bahasa Inggris ya, itu ya itulah kuliah ya. Kuliah itu sedikit-sedikit Pak, sedikit-sedikit kita pelajari ya. Bahasa Inggris itu kalau udah kita ketemukan polanya itu relatif gampang ya. Jadi apalagi dengan zaman sekarang ya tentu itu bahasa Inggris itu nggak terlalu sulit ya. Kalau zaman saya dulu itu di meja saya Pak Yunus ya kan itu buku itu ada 3 ya minimal itu ya, buku teksnya mainnya yang main teks ya, kemudian ada eh, kamus ya. Kamus pun juga ada beberapa jenis ya, ada kamus Harvard, Oxford ya itu kan seperti itu ya. Sehingga itu pemahaman kita lebih tepat ya seperti itu. Ya, oke, nanti saya akan upayakan ya Pak Yunus ya. Siap-siap. Mohon izin saya mau tanya lagi Pak terkait pengumpulan tugas UTS dan UAS itu yang di-share sudah materi yang diberikan. Mohon izin saya lupa Ibu. Saya lupa itu. Artinya kami untuk pengumpulan tugas segala macam UTS UAS itu harus dalam bentuk yang di-share di channel YouTube pribadi seperti itu Pak. Ya. Jadi Universitas Berasia ini ya tidak mendidik mahasiswanya itu menjadi pengumpul dokumen. Itu ya. Jadi kita menerapkan model pembelajaran tidak itu semata-mata mendorong mahasiswa itu mengumpulkan dokumen ya. Karena dokumen itu hanya administratif. Tapi lebih tinggi daripada itu adalah anak-anak Indonesia itu mampu demonstrate, mampu menunjukkan, mampu demonstrate ya, mau menjelaskan ya. Misalkan nanti ya tugasnya kan saya kasih tugas ya kan, oke kita simulasi artificial intelligence ya, kasusnya adalah ini ya. Maka Anda membuat satu sistem ya, kemudian Pak Yunus menjelaskan. Nah, Pak Yunus menjelaskan itu adalah itulah ya bentuk asesmennya ya, direkam via YouTube ya, direkam diunggah di YouTube ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Gitu Pak Yunus ya. Nah, halo, halo, halo. Terputus sebenarnya Pak Oh Pak Yunus. Yunus ya. Oke ya. Jadi Anda jangan takut ya, karena kita sudah berjalan 4 tahun ya, di Indonesia ini ya. Itu semua model UTS dan UAS-nya adalah presentasi ya, vlog presentation ya. Jadi Anda membuat satu dokumen, yang dokumen itu dijelaskan dengan presentation ya. Jadi itu ya salah nggak apa-apa ya, salah itu masih itu ya mahasiswa kan itu salah-salah itu wajar ya. Yang penting adalah upaya untuk menyelesaikan tugasnya di dalam setiap mata kuliah, itu yang paling penting ya.
Oke, saudara-saudara, kita ketemu lagi minggu depan ya. Pak, izin Selamat. Pak, Nah, sedikit lagi Pak. Izin Pak, ya, silakan. untuk pertemuan satu memang belum direkap absensinya ya Pak? Ya, belum ya. Belum Oh ya karena siap masih Pak. belum itu banyak masuk yang keluar masuk ya. Nah, penataan kelasnya ini belum stabil ya. Ditunggu ya. Ya Pak. Ya. Prinsipnya adalah Anda kalau ada masalah absen, Anda bisa itu lapor ke BA ya, ke Bu Bebi ya. Jadi usahakan absen Anda full karena absen itu nilainya 30% ya. Absensi Anda itu nilainya 30% ya, karena kuliah online itu wajib hadir ya. Wajib Ya hadir. Pak. Berbeda kalau Anda kuliah di konvensional, Anda masuk kampus mau masuk kelas nggak ada dosennya. Itu Anda masih dapat ilmunya. Kenapa? Wah, Anda mau misalkan ya Anda kuliah bersama saya di tempat konvensional. Mau kemana Jeffrey? Mau ke kelasnya Pak Ucu? Anda semangat itu. Mau masuk kelas saya gitu kan? Saya lagi nggak ada, saya lagi rapat misalnya. Anda udah pasti jengkel, wah brengsek Pak Ucu ini nggak ada gitu kan? Jauh-jauh dari rumah gitu kan? Anda jengkel itu sambil 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 melihat kanan kiri ya. Itu ada materi-materi yang Anda serap ya, konvensional itu ya. Ada seminar ya. Kelasnya Pak Ucu nggak ada, ikut seminar yuk. Seminar apa? Seminar tentang big data di mana? Di ruang conference. Nah, itu Anda masih dapat ilmunya karena kuliah konvensional. Tapi kuliah online, saudara-saudara, Anda tidak masuk sistem LMS, Anda nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang makanya saya create, ya kita create di Unsia ini, wajib hadir online. Dan itu menjadi nilai 30%. Ya, wajib hadir itu di online itu ya, supaya memastikan Anda dapat banyak hal, ya, selain dari ilmu pengetahuan dan juga hal-hal yang lain seperti itu ya. Begitu ya saudara-saudara ya. Kenapa penjelasannya kan? Kenapa 30% ya nilai dari kehadiran ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Kalau ikut begini Makasih, Pak. dapat nilai nggak Pak? Ya otomatis, ya kan udah Otomatis ya Pak. otomatis dapat nilai ya. Ada absensinya nggak Pak? Hah? Absensi atau Absensinya itu sedang kita rancang otomatis ya. Untuk saat ini manual ya. Manual diinput oleh dosen ya. Jadi Anda komen itu udah otomatis itu. Anda komen ya, Anda diskusi di forum ya. Anda nanti mengerjakan kuis, Anda upload tugas itu absen semua itu. Ya, seperti itu. Jadi usahakan Anda di LMS jangan hanya view ya. Jangan hanya view tapi komen ya, komen diskusi ya. Itu nggak masalah ya. Itu bagus sekali ya. Jadi jangan terlalu sopan di dalam LMS ya. Yang agak brutal sedikit itu loh. Brutal itu dalam arti bukan brutal tawuran ya. Brutal dalam arti berani ya, Pak, tanya Pak, ini bagaimana Pak, saya memberikan komen. Nah, itu nggak masalah ya. Yang penting dalam kerangka akademik ya. Maksud saya seperti itu ya. Gitu ya saudara-saudara. Baik Pak. Pak, terima kasih. Ya, itu ya. Pak. Ya, jadi di LMS aktif ya, aktif sebagai bukti Anda itu melakukan aktivitas perkuliahan online ya. Jadi berbeda dengan mahasiswa saya di kuliah offline, itu mereka datang duduk ya, tidur, chattingan, itu kan nggak dapat apa-apa juga, betul nggak? Anda kuliah offline ya dengan saya di kelas, Anda chattingan sama pacar Anda ya, itu kan saya nggak tahu. Bagaimana saya tahu ya? Itu juga sama ya. Jadi itu kualitas kuliah online itu sebetulnya ditentukan oleh activity ya, activity mahasiswanya ya di dalam LMS ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan minggu depan ya. Saya senang sekali itu untuk menjelaskan masalah ini pada Anda ya. Kita ketemu minggu depan ya. Siap, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat wabarakatuh. Selamat pagi. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih.